Lo pernah nggak sih akhir bulan HP lo bunyi notifikasi, saldo Anda tinggal Rp15.000, padahal gajian masih seminggu lagi? Atau lo pernah mikir, gue tuh kerja tiap bulan tapi kok duit gue kayak nggak pernah kelihatan? Nah, gue ngerti banget rasanya. Anak muda zaman sekarang tuh kerjaannya nggak cuma cari duit, tapi juga ngatur duit biar nggak habis gitu aja. Masalahnya, kita sering kalah sama gaya hidup. Nongkrong, ngopi, langganan aplikasi, bahkan kadang belanja impulsif gara-gara diskon di marketplace. Tapi kabar baiknya, ada solusi yang gampang banget dan literally ada di HP lo sekarang. Yap, gue mau share ke lo 3 aplikasi finansial wajib yang bisa bikin lo lebih waras dalam ngatur duit, lebih pinter nabung, dan bahkan bisa bantu lo investasi. Sekarang gini deh, hidup di era digital bikin kita gampang banget keluar duit. Satu klik, pesanan GoFood datang. Sekali swipe, saldo e-wallet hilang. Sekali lihat Shopee, udah check out aja. Kebanyakan dari kita tuh nggak sadar kalau pengeluaran kecil-kecil setiap hari itu nyicil jadi beban besar. Misal, lo beli kopi 25.000 tiap hari, sebulan bisa 750.000. Setahun, 9 juta bro, itu udah bisa jadi DP motor. Makanya penting banget punya sistem buat ngawasin duit. Dan kabar baiknya, lo nggak perlu ribet bikin catatan manual. Ada aplikasi-aplikasi yang bisa jadi asisten finansial pribadi lo. Di video ini, gue bakal kasih tahu 3 aplikasi finansial yang menurut gue wajib banget dipunya anak muda zaman sekarang. Bukan cuma buat nyatet duit keluar masuk, tapi juga buat bikin mindset finansial lo lebih sehat. Poin 1, aplikasi pencatat keuangan. Bayangin lo kayak lagi diet. Lo nggak bakal tahu kenapa badan lo naik kalau lo nggak pernah ngitung kalori. Sama juga dengan duit. Lo nggak bakal sadar kenapa duit lo cepet habis kalau lo nggak pernah nyatet pengeluaran. Aplikasi pencatat keuangan ini gunanya simpel banget. Lo catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Lo bisa bikin kategori, makanan, transport, hiburan, dan lain-lain. Contoh, lo abis gajian nih, terus 2 minggu kemudian saldo lo udah tipis. Nah, pas buka aplikasi ini, lo bisa lihat, oh ternyata 40% duit gue abis buat nongkrong. Nah, itu bikin lo lebih sadar. Banyak penelitian bilang, orang yang nyatet keuangannya bisa lebih hemat sampai 30% dibanding yang nggak pernah nyatet sama sekali. Poin 2, aplikasi e-wallet. Contoh, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay. Oke, ini pasti udah pada punya, tapi mungkin lu belum sadar kalau e-wallet itu bisa jadi senjata, bukan cuma jebakan. Kenapa wajib? Lu bisa dapet cashback dan promo. Lebih gampang tracking pengeluaran karena ada riwayat transaksi otomatis. Bisa bikin budgeting dengan cara bagi saldo. Misalnya lu gajian 5 juta, lo transfer 2 juta ke e-wallet khusus kebutuhan harian. Jadi kalau saldo itu udah habis, lo tahu, oke, itu batas gue bulan ini. Jadi nggak ngacak dari rekening utama. Sebuah survei nunjukin anak muda Indonesia lebih rajin top up e-wallet daripada nabung di bank. Nah, kenapa nggak sekalian lo jadiin itu alat budgeting aja? Jadi bukan cuma tempat buat jajan, tapi juga kontrol pengeluaran. Poin 3, aplikasi investasi, contoh, Bibit, Ajaib, Baraksa. Kalau lo cuma nabung doang, duit lo bakal kalah sama inflasi. Misalnya, lo nabung 1 juta sekarang, 5 tahun lagi nilainya bakal kerasa lebih kecil karena harga barang naik. Makanya, investasi itu penting. Kenapa aplikasi investasi wajib? Lo bisa mulai dari 10.000 aja. Praktis, tinggal klik-klik doang. Bisa beli reksadana, saham, emas. Ada fitur auto debit, jadi lo bisa investasi rutin tanpa mikir. Contoh, lo biasa ngopi 25.000. Coba deh sisihin 2 kali ngopi per minggu. Invest di reksadana, setahun bisa jadi jutaan, dan itu berkembang terus. Generasi milenial dan Gen Z di Indonesia sekarang mendominasi jumlah investor pasar modal. Artinya, udah bukan zamannya investasi itu ribet dan cuma buat orang kaya. Sekarang literally lo bisa jadi investor dari kamar lo sendiri. Jadi gini, selama ini kita sering ngerasa duit kita hilang gitu aja. Padahal sebenarnya bukan duit yang hilang, tapi kita yang nggak pernah bener-bener nyatur. Bayangin kalau lo mulai sekarang, lo catat pengeluaran tiap hari. Lo pakai e-wallet buat budgeting. Lo sisihin duit ke aplikasi investasi tiap bulan. 5 tahun lagi, versi lo yang sekarang bakal ketemu versi lo yang lebih kaya, lebih bebas, lebih tenang. Pertanyaannya tinggal ini, lo mau tetap jadi korban akhir bulan atau mau jadi orang yang ngontrol duitnya sendiri? Oke, jadi recap ya. Aplikasi pencatat keuangan buat bikin lo sadar kemana duit lo lari. Aplikasi e-wallet buat jadi senjata budgeting dan dapetin promo. Aplikasi investasi buat bikin duit lo kerja buat lo. Kalau 3 ini lo terapin, gue yakin hidup finansial lo bakal jauh lebih sehat. Ingat, duit itu bukan cuma soal nominal,
tapi soal cara lo nge-manage duit. Anak muda yang bisa ngatur duit dari sekarang, masa depannya udah selangkah lebih maju daripada yang gak pernah peduli. So, jangan lupa buat like video ini kalau ngebantu lo, share ke temen lo yang suka bokek di akhir bulan, dan subscribe biar lo gak ketinggalan tips finansial lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya. Peace out.